Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu dari materi statistika, di mana pada video pertama kita membahas tentang data dalam statistika. Nah, pada video kedua kita akan membahas tentang rataan hitung, data tunggal, dan data berkelompok. Jadi rataan hitung ini lebih akrab disapa dengan min. Min itu adalah nilai rata-rata. Jadi rataan hitung, min, nilai rata-rata itu sama. Jadi kalau ada soal tentukan rataan hitung, berarti itu yang ditanya nilai rata-rata. Tentukan min, berarti yang ditanya itu nilai rata-rata. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi min itu adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Bisa berupa data tunggal maupun data kelompok. Misalnya gini, suka ada pertanyaan. Kelas 12 nilai rata-rata matematikanya berapa? Nah, itu adalah berarti kalian sedang menanyakan, yang nanya itu berarti sedang menanyakan min atau rataan hitung atau nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini akrab banget di telinga kalian karena sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, nilai rata-rata itu kita akan bahas tentang min atau nilai rata-rata dari data tunggal. Yang pertama ada bentuk yang ke satu, yaitu rumusnya itu ini X1 X ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn per N, atau sama aja sigma X atau jumlah dari si data dibagi sama banyaknya data gitu. Misalnya contoh, diketahui data sebagai berikut: 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, 11. Ditanya nilai rata-ratanya. Nah, karena dia sebuah data tunggal, maka rumusnya yang kita gunakan adalah seperti ini, yaitu semua datanya kita jumlahkan. 8 tambah 8 tambah 8, semuanya ini jangan sampai ada yang kelewat, kita jumlahkan. Kemudian dibagi banyaknya data. Lihat datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Setelah dijumlahkan ternyata jumlahnya 68. Maka 68 dibagi 8, jadi sama dengan 8,5. Yang kedua, ini masih seputar data tunggal, tapi bentuk yang kedua. Nah, kalau bentuk yang kedua itu dia punya frekuensi. Jadi nilainya punya frekuensi nih, tapi dia masih data tunggal. Misalnya nilai 4 itu di kelas 12 ada 3 orang, nilai 5 itu ada 7 orang, nilai 6 itu ada 12 orang, nilai 7 itu ada 11 orang, dan nilai 8 itu ada 7 orang. Ini adalah nilai-nilai yang ada di kelas 12, dan ini adalah banyaknya orang-orang yang dapat nilai sekian. Nah, ditanya nih nilai rata-rata dari tabel ini berapa. Nah, rumusnya tuh hampir sama, bedanya adalah kalau yang pertama kalian cuma tinggal menjumlahkan. Kalau yang kedua, pada bentuk kedua ini, karena dia punya frekuensi, kalian harus mengalihkan dulu antara nilai dengan frekuensinya. Jadi 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 12 ditambah 7 dikali 11 ditambah 8 dikali 7 dibagi si frekuensinya ini dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 7 tambah 12 tambah 11 tambah 7. Jadi ini kalikan dulu ya, jangan langsung ditambahin. Perkalian dulu yang dikerjakan. Jadi 4 kali 3, 12. 5 kali 7, 35. 6 kali 12, 72. Dan seterusnya dibagi, frekuensinya dijumlahkan, ternyata jumlahnya 40. Baru deh yang atas ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata nilainya 252 dibagi 40. Jadi jawabannya nilai rata-ratanya dari nilai rata-rata di kelas 12 itu adalah 6,3 gitu. Oke, satu lagi bentuk ketiga dari data min dari data tunggal atau nilai rata-rata dari data tunggal, yaitu ini hampir mirip sama bentuk kedua. Bedanya adalah si frekuensi bilangan ini mempunyai rataan, jadi dia sudah ada keterangan dia punya rataan atau nilai rata-rata. Dan biasanya soalnya dia bentuknya soal cerita, jadi yang ditanya itu adalah rataan keseluruhan atau rataan gabungan. Nah, rumusnya sama, tinggal dikaliin aja. Kalau tadi itu kalau rumus yang kedua kan nilai dikali dengan frekuensi nih. Kalau misalnya bentuk ketiga ini frekuensi dikali dengan rataannya. Jadi dikalikan dulu baru jumlahkan
dibagi dengan jumlah si frekuensinya itu sendiri. Terus kita coba lihat contoh soalnya. Seperti yang Ibu bilang tadi, biasanya dia bentuknya soal cerita. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari atas 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Berarti ada frekuensinya ada 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata dia udah ada rata-ratanya. Yang dicari adalah rataan gabungannya. Jika rata-rata kelas A adalah 56, si kelas A ini mana? Oke, kelas A ini punya rata-rata 56. Kemudian kelas B punya rata-rata 47 dan kelas C punya rata-rata 65. Maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah, kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung, jangan juga langsung kamu simpulkan, karena jangan sampai ada omongan bukan rata-ratanya udah diketahui. Iya, di soal memang rata-ratanya udah diketahui, tapi yang ditanya adalah rata-rata nilai gabungan. Jadi harus dicari dulu rata-rata nilai gabungannya dengan cara frekuensi tadi dikali dengan si rataannya. 10 dikali dengan 56, 20 dikali dengan 47, dan 15 dikali dengan 65. Baru dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 10 ditambah 20 ditambah 15. Ingat, kalau ada kali sama penjumlahan, kerjakan yang kali terlebih dahulu. 10 kali 56 ditambah 20 kali 47 ditambah 15 kali 65. Ternyata jawabannya rataan gabungannya 55. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang data dalam tentang subbab kedua, yaitu rataan hitung atau min pada data tunggal, juga tentang statistika. Setelah menonton video ini, kalian bisa menghubungi Ibu untuk meminta soal latihan, karena ada soal yang harus kalian kerjakan agar Ibu tahu apakah kalian sudah paham dengan penjelasannya atau belum. Next time kita akan bahas tentang min atau nilai rata-rata pada data berkelompok. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau memang masih belum paham bisa ditonton videonya berkali-kali agar lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.